Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alil huzna idza syi'ta sahla. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk bersama-sama mengkaji dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan keteladanan para tokoh yang ada di dalamnya, khususnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Pada malam hari ini kita akan menyelesaikan ayat yang berkaitan tentang keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebelum kita memulai, mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran sangat berkaitan dengan pelajaran sirah nabawiyah. Kenapa dikatakan demikian? Karena Al-Quran turun di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan peristiwa yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, tatkala kita ingin memahami Al-Quran, harus kita gandengkan dengan membaca buku sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian ayat-ayat yang turun di Mekah atau di Madinah tentu berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian besarnya. Ya, oleh sebab itu apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran tidak lepas dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu peperangannya, entah itu kisahnya dengan para sahabatnya, dengan istri-istri beliau, ya, dan begitu pun dengan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ayat-ayat Al-Quran bercerita tentang ini, karena kisah di dalam Al-Quran terbagi menjadi tiga. Kisah di dalam Al-Quran terbagi menjadi tiga. Pertama, kisah yang menceritakan para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah yang menceritakan orang-orang yang datang sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan para nabi dan rasul. Bukan para nabi dan rasul seperti Luqmanul Hakim, Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga, kisah yang bercerita seputar apa yang dialami Rasulullah di zamannya. Ya, di zamannya, karena Al-Quran turun pada zaman tersebut. Ya, maka sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah tidak lepas dari ini. Ya, bagaimana berhubungan langsung dengan
ayat-ayat dan kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita tidak paham kejadian yang ada di zaman Rasulullah, boleh jadi itu mempengaruhi apa? Pemahaman kita kepada ayat. Karena sebagian ayat-ayat turun disebabkan karena ada peristiwa di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Contoh, saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima." Apa arti ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, min sya'airillah. Lalu Allah mengatakan, "Faman hajjal baita," barang siapa yang berhaji atau melakukan umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf atau mengelilingi antara Bukit Safa dan Marwah tersebut. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa Allah mengatakan tidak ada dosa? Ya, tidak ada dosa baginya. Apakah dulu berjalan antara Bukit Safa dan Marwah itu memang sebuah kesalahan? Nah, ini yang mesti kita cari tahu. Karena Allah mengatakan dalam konteks atau kalimat ayatnya mengatakan tidak ada dosa baginya untuk bertawaf atau mengelilingi antara Bukit Safa dan Marwah itu. Kenapa kata-katanya tidak ada dosa di situ? Apakah ini menunjukkan bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah itu tidak wajib? Karena Allah mengatakan tidak ada dosa di dalamnya. Justru sa'i salah satu rukun di antara rukun-rukun umrah dan haji. Tidak sah kalau tidak ada sa'inya. Ya, tapi kenapa Allah mengatakan tidak ada dosa? Seakan-akan perbuatan ini dulunya buruk. Padahal tidak. Kalau kita, bagaimana caranya kita memahami ayat ini? Kenapa kata-kata di situ tidak ada dosa? Karena dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahwasanya di sekitar Bukit Safa dan Marwah dulu ada beberapa patung berhala yang dipasang oleh orang-orang Quraisy di sekitar Safa dan Marwah tersebut, sehingga tatkala Islam datang, ketika patung-patung itu masih ada, sebagian sahabat merasa tidak enak ketika bersa'i antara Safa dan Marwah, karena ini bekas orang menyembah berhala di sini. Tapi Allah memerintahkan bahwasanya itu tempat sa'i Safa dan Marwah merupakan rukun di antara rukun umrah dan haji. Padahal dulu di situ ada berhala. Maka ketika sahabat merasa tidak enak, ya bahkan sebagian di antara mereka merasa berdosa kalau harus sa'i antara Safa dan Marwah, turunlah ayat ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Tidak ada dosa baginya untuk bersa'i antara Safa dan Marwah, meskipun dulu itu adalah tempat orang menyembah berhala, bekas tempat orang menyembah berhala. Ya, maka tentu kita tidak bisa pahami kalimat-kalimat Al-Quran atau maksud dari ayat Al-Quran, apalagi yang turun karena ada sebab, ada peristiwa, kecuali kita membaca sirah perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi ini pentingnya belajar sirah, belajar. Ya, kalau bisa di rumah kita jangan kosong perpustakaan kita atau jangan kosong meja kita dari buku Sirah Nabawi. Ini penting sekali ini, karena sangat berkaitan juga dalam memahami Al-Quran. Ya, memahami Al-Quran. Ya, semoga bisa dipahami ya jemaah sekalian. Dan ayat kita pada malam hari ini yang akan kita bahas, ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 juz ke-21. Surah ke-33 juz 21. Ya, dari ayat 9 dan seterusnya ya. Tapi yang menjadi fokus kita nanti di ayat ke-21. 21-nya nanti. Apa ayat yang bercerita tentang itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kisah perang Ahzab. Ya, mungkin kita sudah pernah mendengarkan ceritanya ya dari ceramah ustaz-ustaz kita. Apalagi sudah pernah dibahas juga oleh Ustaz Syahrir di sini ya, pelajaran Sirah Nabawiyah.
Ya, oleh sebab itu ini lebih menambah semangat kita untuk lebih menggali lagi ada apa di balik peristiwa perang Ahzab itu. Kita akan menggali dalam surah Al-Ahzab disebutkan kisah ini, kisah perang Ahzab, atau dinamakan dengan istilah lain perang Khandaq. Perang Khandaq ketika kaum muslimin berhadapan dengan musuh orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi, yang diantara kedua pasukan ini ada parit, selokan yang sangat besar. Ini akan kita ambil pelajaran di dalamnya. Jadi perang ini terjadi di tahun ke-5 Hijriah, dan Al-Quran sudah mengisyaratkan, sudah menyebutkan tentang kisah perang ini di surah yang sama dengan nama yang sama, surah Al-Ahzab. Apa artinya Al-Ahzab? Al-Ahzab artinya golongan-golongan. Golongan-golongan. Kenapa dikatakan golongan-golongan? Karena pada saat itu setelah terjadi perang Uhud di tahun kedua atau ketiga Hijriah, setahun setelahnya itu kaum Quraisy menetapkan untuk menyerang Rasulullah SAW di Madinah, tapi dengan strategi yang lain. Apa itu? Mereka mengajak orang-orang Yahudi dari kaum Bani Nadhir untuk bekerja sama. Makanya dikatakan di situ perang Ahzab, perang sekutu-sekutu. Kenapa dikatakan sekutu? Karena mereka bergabung antara kaum Quraisy, Bani Ghatafan, Bani Nadhir, orang-orang Yahudi untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Maka pada saat itu, tatkala berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, bermusyawarahlah Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ya, bermusyawarah Rasulullah SAW dengan para sahabat, karena pasukan yang akan menyerang Rasulullah SAW terhitung pada saat itu sekitar 4.000 orang. Ini jumlah yang tidak sedikit. Ya, maka Rasulullah SAW memanggil para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka. Kebetulan pada saat itu, ketika Rasulullah SAW bermusyawarah, masuklah di kota Madinah, sudah masuk di kota Madinah dan sudah menjadi sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Yang dimana Salman Al-Farisi ini pernah tinggal di Persia. Makanya dikatakan Al-Faris. Al-Faris artinya seakan-akan dia adalah orang Persia. Maka ketika Rasulullah SAW mencari cara bagaimana menghadapi 4.000 orang ini beserta kelompok-kelompok yang lain, sekutu-sekutu yang lain, maka disitulah tampil Salman Al-Farisi memberikan idenya. Apa kata Salman? Boleh mengatakan, ya Rasulullah, kami dulu kalau menghadapi musuh di kota Persia, kami menggali parit atau selokan yang sangat besar yang menghalangi kami antara musuh dan orang-orang yang menyerang kami tersebut. Maka ini masuk di akalnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Akhirnya mereka sepakat untuk apa? Untuk menggali parit selokan yang sangat besar, dan itu disebutkan digali berhari-hari karena mereka membuat parit dan selokan itu secara lebar, kemudian dalam, selain lebar juga dalam, agar kemudian kuda-kuda orang Quraisy jika ingin menyeberang masuk ke dalam kota Madinah itu tidak akan bisa melompat, ya, ketika tiba di parit atau selokan tersebut. Makanya kita bisa bayangkan besar selokan itu, dan di Madinah itu masih ada tempatnya, cuman ya ketika kita lihat tidak kentara lagi, sudah ditutupi itu khandaknya, paritnya, selokannya, tinggal benteng-benteng itu masih ada bekas-bekasnya ketika kita ziarah di kota Madinah. Ya, ketika kaum Ansar dan kaum Muhajirin menggali parit yang sangat besar berhari-hari dan di puncak musim dingin, bayangkan. Dan Rasulullah SAW pada saat penggalian parit itu disebutkan beliau dan para sahabat juga dalam keadaan kelaparan. Ya, kelaparan, sampai-sampai dalam perang ini disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW mengikat perutnya dengan 3 buah batu untuk menahan lapar. Rasulullah SAW.
Maka pada saat itu jemaah sekalian, dan bisa kita bayangkan bagaimana perasaan orang-orang beriman tatkala diketahui bahwasanya Quraisy bekerja sama dengan Bani Ghatafan, bekerja sama juga dengan Bani Nadhir, 3 suku terbesar yang ada di kota Madinah, dan juga bekerja sama dengan orang Quraisy pada saat itu. Maka tentu Rasulullah SAW siap siaga dan memasang orang-orang yang memang siap untuk memakai strategi perang yang paling hebat pada saat itu. Maka tibalah waktu bertemunya pasukan itu, orang-orang Quraisy datang ya beserta Bani Ghatafan dan Bani Nadhir. Mereka heran ketika mereka mendatangi kota Madinah, kenapa ada selokan ya dan parit yang sangat besar, dan mereka coba, di antara mereka mencoba untuk melompat melewati parit itu dengan kudanya, tapi kudanya jatuh ke dalam lubang, ke dalam selokan itu. Tidak ada kuda yang bisa melompat karena begitu besarnya parit, dan digali, bayangkan digali berhari-hari. Subhanallah. Ya, lalu tapi ada satu peristiwa ketika, dan itu perang terjadi kurang lebih hampir sepekan, 3-5, hampir sepekan lah kurang lebih. Ya, mereka masing-masing saling menunggu, orang-orang Quraisy menunggu penyerangan dari kubu Rasulullah, dan juga Rasulullah SAW siap siaga untuk menahan senjata-senjata yang dilemparkan berupa tombak, berupa panah ke arah pasukan para sahabat. Karena di dekat parit itu berdiri beberapa orang sahabat untuk memasang anak panahnya. Ya, jadi terjadi saling melempar tombak dan anak panah karena tidak bisa bertemu, dipisahkan dengan parit dan selokan yang sangat besar tersebut. Sampai kemudian tiba berita, dan ini subhanallah berita yang sangat mengkhawatirkan. Ya, apa itu? Di Madinah ternyata di dalam wilayah Rasulullah SAW masih ada kelompok dari kaum Yahudi, yaitu Bani Quraidah. Bani Quraidah yang berada di wilayah Rasulullah SAW dan di dalam parit tidak di luar dari parit itu. Nah, maka terjadilah kerjasama. Ya, terjadilah kerjasama. Jadi ini awalnya Bani Quraidah terjadi kesepakatan bahwasanya jangan kemudian mereka menyerang Rasulullah SAW dan jangan ikut campur. Dan itu sudah disepakati. Tapi ketika ada satu orang yang menjadi mata-mata dan kemudian berhasil melobi Bani Quraidah untuk berkhianat terhadap perjanjian dan kesepakatan itu, Bani Quraidah akhirnya berkhianat. Ya, berkhianat dengan perjanjian yang telah disepakati dengan Rasulullah SAW. Inilah yang mengguncang hati para sahabat, karena ini Bani Quraidah berada di wilayah dalam parit itu, berada di wilayah bersama dengan Rasulullah SAW. Ini yang dikhawatirkan, bahkan dekat dari benteng Rasulullah SAW pada saat itu. Nah, itulah yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Ahzab. Ya, Allah katakan, kita bacakan ayatnya di ayat ke-10. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Ingatlah tatkala ketika mereka datang kepadamu dari atas, dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu sesak, sampai-sampai hatimu itu atau jantungmu maksudnya hampir naik ke tenggorokan. Ini perumpamaan, permisalan bahwasanya begitu menegangkannya keadaan pada saat itu, karena ini musuh sudah ada di kepung itu wilayah Madinah, kemudian juga ada musuh dalam selimut yang ada, yaitu Bani Quraidah yang telah berkhianat. Ya, maka Allah
Allah gambarkan keadaan orang-orang beriman pada saat itu yang sudah dikepung. Istilah kita ya, kalau orang mau berkelahi pasti burohi ya, dikumpulkan semua ini orang-orang yang apa? Yang bersama dengan Quraisy, bersama dengan Bani Ghatafan, Bani Nadhir, ditambah pengkhianatan Bani Quraidah. Maka Allah gambarkan keadaan orang-orang beriman pada saat itu. Wa balagotil qulubul hanajir. Hampir-hampir jantung itu naik ke tenggorokan. Itu permisalan betapa hebatnya, terguncangnya hati para sahabat pada saat terjadi perang Ahzab, dan apalagi terjadinya pengkhianatan dari Bani Quraidah. Maka Allah pun mengatakan, hunalik ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dalam ayat ke-11 Allah katakan, disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hati mereka dengan guncangan yang sangat dahsyat. Bukan guncangan yang biasa. Ya, guncangan yang sangat dahsyat ini, karena semua mata, semua kekuatan, semua tenaga sudah mengerahkan kemampuannya untuk bagaimana sampai memusnahkan semua pasukan kaum muslimin, bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah juga dikatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan itu, ya, disampaikanlah bahwasanya walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika orang-orang beriman sudah melihat pasukan Ahzab itu, pasukan sekutu itu dengan mata kepala mereka, 4.000 orang, ditambah kejadian pengkhianatan Bani Quraidah yang mengguncang hati kaum muslimin. Tapi disinilah kita akan mengambil pelajaran dari ketegaran hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Disebutkan dalam buku sirah, ketika lagi goncang-goncangnya ini hati para sahabat, dan juga kita katakan pada saat itu terjadi apa? Pada keadaan mereka berada pada keadaan musim dingin yang mencekam, ditambah kelaparan, ditambah hati yang tergoncang. Subhanallah. Mungkin ya bisa kita gambarkan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza sana. Seperti itu, atau bahkan lebih dari apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita di Gaza. Karena ini Allah gambarkan konteks ayat dalam Al-Quran mengatakan wa balagotil qulubul hanajir, jantung itu sudah hampir naik ke tenggorokan. Ini perumpamaan. Kalau orang Gaza, kalau ada rudal rudalnya Israel datang ke wilayah Gaza, karena sudah lama itu terjadi, sebagian mereka menganggap biasa kalau ada lewat rudal. Ya, bahkan ada video pernah tersebar itu, kalau mereka sedang makan roti, makan sarapan pagi, lantas lewat rudal di atasnya, biasa-biasa aja. Karena sudah terbiasa dengan melihat rudal itu. Dan itulah juga keteguhan hati dan iman mereka. Karena sudah terbiasa. Tapi di perang Ahzab ini, di tahun ke-5 Hijriyah, Allah sendiri yang mengatakan wa balagotil qulubul hanajir, jantung itu seakan-akan mau lepas dan berpindah dari tempatnya. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan orang-orang mukmin digoncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kita bisa bayang, padahal tidak ada pirudal di situ, tidak ada pirudal, tidak ada senjata-senjata yang seperti bom, seperti roket, tidak ada, belum ada di zaman itu. Tapi begitu mencekamnya, begitu mengerikannya ancaman musuh pada saat itu, Allah menggambarkan keadaan hati para sahabat terguncang sekali. Belum ada perang yang dihadapi para sahabat, entah itu perang Badar, perang Uhud. Ya memang perang Badar ya sahabat juga sempat protes karena mereka tidak siap. Tapi perang Ahzab ini lain memang suasananya. Beda suasananya dengan perang-perang yang lain. Ya, dan Allah sendiri tidak ada perang yang disebutkan Allah dalam Al-Quran yang kondisinya seperti ini, begitu sulit. Karena musim dingin ditambah kelaparan. Ya, subhanallah. Makanya ikhwas sekalian, jamaah sekalian, ini nikmat keamanan ini dengan nikmat makanan ini, dua nikmat yang sangat patut disyukuri. Terutama nikmat keamanan. Nikmat keamanan di atas segala-galanya. Bahkan kalau nikmat makanan tidak ada, tapi nikmat keamanan masih ada, masih beruntung ki.
Karena orang kelaparan, ya bisa dicari alternatif lain bagaimana supaya bisa lupa laparnya. Tapi kalau orang merasa tidak aman, merasa takut, biar makan tidak enak juga, biar makan tidak mau juga, kan seperti itu. Kalau nikmat keamanan ini dicabut, makanya Allah katakan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang Allah memberikan keamanan pada hati-hati mereka, orang Quraisy. Maka ini kejadian di perang Ahzab ini sungguh sangat mencengangkan hati. Tapi disitulah tampil sosok Rasulullah SAW memberikan rasa aman di dalam hati para sahabat. Disebutkan bahwasanya mulai dari penggalian parit sampai terjadinya perang, Rasulullah selalu tampil menjadi orang yang selalu memberikan harapan di dalam hati para sahabat. Meskipun mereka dikepung, meskipun musuh bekerja sama semua, jumlah mereka besar dan mereka dikepung, tapi mulai dari proses penggalian parit itu Rasulullah sudah tampil memberikan apa? Keteladanan bagaimana selalu optimis dan berprasangka baik di setiap keadaan yang dihadapi. Di penggalian parit, pada saat penggalian parit, proses penggalian parit itu sebelum musuh datang, di situ tampil memang Rasulullah memberikan harapan, menyemangati para sahabat pada saat itu. Disebutkan di sini ketika proses penggalian parit dalam perang Ahzab, Rasulullah SAW memperhatikan para sahabat dalam proses penggalian parit, dan beliau juga sekali-kali turun untuk membantu para sahabat dalam penggalian parit tersebut. Dalam proses penggalian parit itu tiba-tiba ada sebongkah batu yang tidak bisa hancur. Ya, kita tahu lah biasa ada itu tanah kalau digali ada batu besar sehingga batu itu menghalangi untuk tanah itu digali lebih dalam karena ada batu yang keras. Begitu juga yang dialami Rasulullah pada saat penggalian parit. Batu itu tidak bisa pecah meskipun para sahabat sudah memukul-mukul dengan cangkulnya, dengan tombaknya, tapi keras sekali itu batu. Maka dilaporkanlah hal ini kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah sendiri yang turun tangan. Sekali lagi dalam keadaan musim dingin dan dalam keadaan kelaparan pada saat itu. Rasulullah dengan tangannya yang mulia mengambil kapak atau semacamnya untuk menghancurkan sendiri batu itu dengan tangannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW mengarahkan kapak dan tombak itu ke arah batu tersebut, pukulan pertama batu tidak pecah, tapi yang ada hanya tiba-tiba ada kilatan cahaya naik menjulang ke atas langit. Cahaya yang sangat tinggi, terang, dan cahaya itu naik ke atas langit. Dan Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar, dan beliau mengatakan apa? Telah dibukakan bagiku istana Persia dan kita akan masuk menaklukkan istana itu di dalamnya. Subhanallah. Sahabat heran, kok Rasulullah mengatakan tiba-tiba perkataan seperti ini? Ya, kita ini sedang menggali parit, sedang menghadapi musuh, tapi kok tiba-tiba Rasulullah berbicara tentang Persia? Persia kaum yang di luar Jazirah Arab yang belum pernah dihadapi oleh para sahabat. Tapi Rasulullah ketika memukul batu itu dan tiba-tiba ada cahaya naik ke atas langit, di pukulan pertama Rasulullah tiba-tiba mengatakan Allahu Akbar, telah dibukakan bagiku istana Persia dan kita akan menaklukkan masuk ke dalam istananya. Subhanallah. Lalu Rasulullah memukulkan kembali kapaknya atau tombaknya ke batu itu dengan pukulan yang kedua. Pukulan yang kedua, batu itu belum hancur juga. Yang ada seperti tadi, kilatan cahaya naik menjulang ke atas langit, tinggi sekali. Maka Rasulullah bertakbir lagi, Allahu Akbar, telah dibukakan bagiku istana kerajaan Romawi dan kita akan masuk menaklukkan istana tersebut. Sahabat tambah heran, Rasulullah kok mengatakan seperti ini? Apalagi orang munafik. Orang munafik ketika peristiwa itu, karena mereka memang setengah-setengah ikut bersama Rasulullah, mereka memang menyembunyikan kekafirannya, mereka hanya ikut-ikutan saja karena takut nanti diserang oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka akhirnya mengatakan, coba lihat ini Muhammad sudah terlalu gila
Mereka mengatakan sesamanya, tentu bukan di hadapan Rasulullah, tapi sesamanya. Mereka mengatakan, bagaimana Muhammad mengatakan perkataan seperti itu? Makanya Allah katakan di dalam ayat ke-12, Allah katakan tentang perkataan orang munafik. Allah berfirman, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit, orang-orang munafik dan hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu hanya tipu daya, bohongan belaka. Apalagi ketika mereka menyaksikan Rasulullah mengatakan perkataan itu tadi, kita akan memasuki istana Romawi. Ini semakin mereka tidak percaya. Ya, kita kembali pada kisah tadi. Lalu Rasulullah kemudian memukulkan kapaknya atau tombaknya ke batu itu ketiga kalinya. Hal yang sama terjadi. Kilatan cahaya naik ke atas langit menjulang tinggi. Dan Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Kita akan menguasai negeri Yaman. Aku sudah melihat istana-istana merahnya dari sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian pada pukulan keempat, batu itu baru pecah. Batu itu baru pecah. Disitulah kemudian apa yang kita bisa ambil di sini, jamaah sekalian. Kita pasti berpikir, Rasulullah SAW tatkala dalam keadaan yang sulit seperti ini, minimal mungkin menghibur para sahabat. Kuat, insya Allah Allah bersama dengan kita. Kita tidak akan dicelakai oleh musuh selama kita bertakwa kepada Allah. Di pikiran kita mungkin hanya kata-kata seperti itu yang diberikan Rasulullah kepada para sahabat. Mungkin hanya kata-kata seperti itu, tapi kata-kata itu jauh. Ternyata kata-kata itu jauh melampaui ke depan di masa yang akan datang yang belum terjadi. Rasulullah sudah kabarkan. Artinya apa? Tatkala Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kaum muslimin akan menaklukkan istana Persia, menaklukkan kota Persia, menaklukkan Romawi, menaklukkan negeri Yaman, yang tiga hal ini merupakan kekuatan besar di zaman itu yang sangat sulit ditaklukkan oleh musuh manapun. Persia dan Romawi, musuh besar dan kekuatan besar yang ada di Jazirah Arab pada saat itu, yang belum ada pernah pasukan yang mengalahkan dua kekuatan ini, kekuatan Persia dan kekuatan Romawi. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan pada saat perang Ahzab itu. Dan tahukah kita kapan perkataan itu terrealisasikan? Kapan menjadi kenyataan? Bertahun-tahun setelah Rasulullah meninggal. Nanti di pemerintahannya Umar, di zaman kekhalifahan Umar, di zaman pemerintahannya Umar, ketika kaum muslimin menaklukkan berbagai negeri di Jazirah Arab, di luar Jazirah Arab, bahkan sampai di negeri Afrika, ketika penaklukan di zaman Umar, barulah negeri Persia tunduk dan takluk di tangan kaum muslimin. Tapi pada saat itu bayangkan, jauhnya itu peristiwa belum terjadi, tapi dikabarkan memang oleh Rasulullah SAW. Apa pelajaran? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah, lihatlah sosok Nabi yang mulia ini. Tatkala di puncak-puncak kesulitan, beliau justru memandang peristiwa itu dengan berpikir dan mendatangkan sesuatu yang lain yang memasukkan betul-betul rasa yakin, rasa iman, kemudian betul-betul meyakinkan apa yang belum pernah dirasakan oleh para sahabat, bahwasanya kita akan menggapai kemenangan, kita akan menggapai keberhasilan bahkan di luar yang kita sangka, di luar yang kita sangka. Ya, meskipun kejadian itu sekali lagi belum terjadi di zaman itu, nanti berpuluh-puluh tahun setelah Rasulullah meninggal. Tapi beginilah seorang pemimpin selalu harus tampil memberikan apa? Memberikan rasa percaya, memberikan prasangka baik, memberikan rasa optimis, dan tidak membuat manusia putus asa. Makanya tatkala orang-orang muslim sudah disemangati oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata penyemangat seperti ini, mereka bukan hanya mereka akan menaklukkan pasukan Ahzab, bukan hanya mereka akan menang atas pasukan Ahzab, bahkan mereka akan menang melawan kekuatan besar di zaman itu, Persia dan Romawi. Kalau Persia dan Romawi bisa ditaklukkan, bagaimana lagi yang selainnya itu? Apalagi cuma pasukan Ahzab.
cuma pasukan Ahzab yang masih dalam Jazirah Arab. Jadi kalau Rasulullah sudah mengabarkan bahwasanya kalau Romawi dan Persia bisa ditaklukkan, pasukan Ahzab pun lebih mudah lagi untuk ditaklukkan. Meskipun mereka dalam keadaan kelaparan, kedinginan, ketakutan, hati, jantung sudah mau lepas dari tempatnya, sudah naik ke hampir naik ke tenggorokan karena begitu takutnya. Tapi Rasulullah dengan tenangnya, dengan keimanannya, dengan prasangka baiknya kepada Tuhannya, ini Rasulullah kalau mau digambarkan tawakalnya ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Begitu tinggi rasa tawakalnya, begitu tinggi rasa yakinnya kepada Allah. Makanya tatkala Rasulullah SAW memberikan motivasi yang sangat besar itu kepada para sahabat, Allah menggambarkan tentang kondisi orang beriman setelah Rasulullah memotivasi, setelah Rasulullah memberikan contoh, setelah Rasulullah memberikan rasa optimis, menghilangkan rasa putus asa di dalam hati orang-orang beriman dan berani menghadapi musuh pada saat itu. Allah katakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Al-Ahzab ayat 22. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan itu, pasukan Ahzab yang bersekutu, mereka pun kemudian berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Maksudnya kita akan mengalami kemenangan setelah mengalami kesulitan, kita akan menggapai keberhasilan setelah mengalami penderitaan. Walamma waza wa ma zadakum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah tertambah di dalam hati mereka kecuali keimanan dan rasa berserah diri kepada Allah. Setelah apa? Setelah motivasi penguatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahukah kita, pada saat perang Ahzab itu terjadi, dan di dalam Al-Quran satu-satunya ayat yang mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu. Kita tahu semua kehidupan Rasulullah SAW adalah suri teladan, suri teladan. Tapi pada ayat ini, tatkala Allah menceritakan tentang perang Ahzab, disitulah Allah mengutip ayat ini dan menaruh ayat ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah di konteks perang Ahzab. Pada saat Allah berbicara tentang perang Ahzab, barulah Allah berbicara di situ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan, contoh yang paling baik bagimu yang mengharapkan perjumpaan Allah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di konteks perang Ahzab ini barulah Allah mengabarkan tentang suri teladannya Rasulullah SAW. Padahal semua kehidupan Rasulullah adalah suri teladan. Tapi khusus pada perang Ahzab nampak sekali keteladanan Rasulullah SAW, karena beliau adalah sosok yang selalu memberikan rasa optimis, memberikan harapan, menghilangkan rasa takut, memberikan rasa aman pada diri orang-orang beriman. Maka pelajarannya jemaah sekalian, jadilah orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, jadilah orang beriman yang selalu memberikan harapan kepada saudara-saudara kita, memberikan rasa optimis. Kalau dia mengeluh kepada kita, begini, bagaimana kabar tak? Ya, beginilah ya keadaan. Kita katakan tidak apa-apa. Mungkin inilah bentuk Allah memuliakan kita, akhi, dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dengan cobaan-cobaan, dengan sakitnya anak ta, dengan penyakit dari istri ta, dengan masalah-masalah keluarga ta. Mungkin ini caranya Allah membersihkan kita dari dosa. Orang beriman selalu tampil memberikan apa? Memberikan harapan, memberikan prasangka baik, memberikan keyakinan, memberikan keimanan, menambah keimanan pada jiwa-jiwa saudaranya.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Mungkin ini pelajaran yang bisa kita ambil pada keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selesainya pembahasan ayat ini berarti selesailah juga kami menganggap, meskipun mungkin masih ada ayat yang tidak kita singgung, tapi kami anggap selesailah pembahasan keteladanan Nabi dan Rasul yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.